Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fitri, mahasiswi semester 4, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, mata kuliah Islamic Worldview. Dan sekarang saya ingin mempresentasikan tentang tugas saya mengenai Islamic Worldview dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Bentuk tugasnya yaitu mewawancarai seseorang dan ingin mengambil informasi dari seorang tersebut. Dan sekarang saya berdiskusi atau mewawancarai seseorang sekaligus teman sahabat saya yaitu yang bernama Salwa Alia Hamidah. Beliau sekarang sebagai penuntut ilmu dan kuliah di Lipia, Jakarta. Di sini kami banyak sekali mendiskusikan tentang Islamic worldview dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai Islamic worldview dalam dunia pendidikan dan pengajaran, terlebih dahulu kita ingin mengetahui apa itu Islamic worldview. Islamic worldview adalah cara pandang seseorang mengenai agamanya. Begitu tutur beliau, begitu tutur Uti Salwa Ali Hamidah, bahwasanya bagaimana cara pandang seseorang itu terhadap agamanya. Dan kata-kata ini juga diambil dari Dr. Adil Husaini. Dan sesudah itu, how, bagaimana maksud dari Islamic worldview tersebut. Dan bagaimana seorang muslim itu bisa kehilangan worldview-nya. Kehilangan worldview seorang muslim itu adalah ketika kita kurangnya mengaitkan sesuatu ilmu atau sains itu dengan spiritual atau nilai-nilai agama. Ketika kita belajar mengenai suatu ilmu dan kita hanya mementingkan bagaimana dia tercipta, bagaimana dia terbentuk, mungkin oleh molekul-molekul, zat-zat, serta elemen-elemen. Orang-orang hanya mengetahui bahwasanya dunia itu memang terbentuk dari struktur-struktur tersebut. Sampai mereka lupa bahwasanya yang menciptakan dunia dan seisinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan seperti yang kita ketahui ketika kita ditanya siapa dan negara apa yang maju, kebanyakan kita berpendapat bahwasanya negara Amerika itu adalah negara maju. Dan itu adalah hal yang salah. Mengapa? Karena negara maju adalah negara yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah memimpin suatu negara atau suatu daerah atau wilayah, negara tersebut maju dan gemilang. Betapa gemilangnya dulu Islam, betapa jayanya dulu Islam ketika masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk mencapai peradaban itu harus dimulai dari worldview dan kembalikan nilai keislamannya. Jadi apabila kita ingin mengubah suatu pemikiran seseorang, kita harus mengembalikan nilai keislamannya. Dan kita harus bisa membentuk pemikirannya bahwasannya segala sesuatu termasuk ilmu itu harus kita kembalikan kepada nilai keislamannya. Dan selanjutnya yaitu why. Why? Kenapa? Apa penyebab hilangnya worldview atau nilai keislaman tersebut? Yang faktor pertama, khusus dalam dunia pendidikan, adalah hilangnya peran seorang guru. Ketika seorang guru kehilangan perannya, yaitu mendidik, mengajar, atau mengayomi, maka hilang juga lah kualitas didik tersebut. Ya, seorang guru kehilangan makna. Makanya lah di Indonesia ini kita sudah banyak kehilangan makna atau definisi arti seorang. Ketika seorang guru salah mendefinisikan dirinya, misalnya seorang guru itu hanya berpendapat bahwasanya mereka hanya tukang ajar, terus mungkin hanya sekadar membuat iklan atau lain sebagainya. Itu tidak bisa berbekas kepada murid-muridnya. Sedangkan seorang guru itu ialah bukan hanya mengajar tetapi mendidik, mengayomi serta membimbing para anak didiknya. Dan berharganya Islam itu jangan sampai kita lupa bahwasanya Islam itu adalah hal yang berharga. Dan siapa pelaku hilangnya, siapa yang bertanggung jawab atas hilangnya worldview ini dalam diskusi kami, yaitu kami membahas dan bukti tersebut membahas bahwasanya semua berperan, bukan hanya di dunia pendidikan, tapi di setiap individu atau perseorangan itu berperan untuk menjaga stabilitas keislaman tersebut. Seperti itu. Dan sekarang apalagi kita berada pada dunia pesantren. Karena pesantren itu punya potensi yang besar untuk menyiapkan generasi yang berkualitas. Karena kenapa? Karena pesantren adalah sesuatu lembaga yang mana pesantren itu bisa membuat kurikulumnya sendiri. Jadi ketika pesantren itu kita berpotensi sebenarnya menciptakan generasi emas. Dengan cara apa? Dengan cara mengembalikan nilai keislaman tersebut. Karena pesantren juga identik dengan religius. Dan kami melanjutkan lagi diskusi kami. Dan saya bertanya, gimana agar Islamic worldview itu bisa kembali ke dalam diri umat muslim.
Dan beliau menjawab bahwasannya di mana saja, terutama kita harus mencari lingkungan yang baik. Ketika kita sudah menemukan lingkungan yang baik, maka kita akan menjadi baik. Seperti itu. Dan ketika kita tidak menemukan lingkungan yang baik, kita harus menciptakan lingkungan yang baik pula. Jadi, Islamic worldview dalam dunia pendidikan dan pengajaran yang harus pertama kali guru lakukan yaitu menciptakan lingkungan yang baik. Yang terakhir, dan kapan Islamic worldview itu bisa berjaya? Sebenarnya, ketika kita memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam meningkatkan nilai keislaman di dalam diri kita, insya Allah setiap individu dari kita itu akan memiliki dampak yang besar terhadap nilai keislaman, terkhususnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Dan maka dari itu, kita selaku pendidik, terkhususnya sebagai guru pengabdian, atau kita sebagai seorang penuntut ilmu, kita harus cakap dan intelek mengenai Islamic worldview. Cara pandang kita mengenai nilai-nilai keislaman. Bagaimana cara kita memandang keislaman? Apakah keislaman itu hanya sekedar puasa, hanya sekedar haji, atau hanya sekedar sholat? Tetapi Islamic worldview itu, cara pandang kita menyeluruh terhadap Islam itulah yang harus kita lihat dan perhatikan. Bahwasanya semua ruang lingkup yang ada di dunia pendidikan, ilmu pengetahuan, atau seluruh pengajaran itu harus kita kaitkan dengan keislaman. Jangan sampai ilmu kita itu menjadi tidak Islam. Makanya pernah Prof. Al-Atas itu mengislamkan ilmu pengetahuan, islamisasi sains. Nah, seperti itu. Itulah tadi cara usaha kita untuk terus meningkatkan nilai-nilai keislaman kita. Syukron, mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan terakhir saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.